Setelah sukses dengan video gamenya, kini perusahaan Capcom merilis sebuah film animasi yang berjudul Monster Hunter Legend of the Guild. Sedikit referensi, film ini dirilis pada tahun 2021, mengisahkan tentang seekor naga purba yang menyerang sebuah desa, karena desa tersebut berada di jalur perlintasannya. Seperti apa jalan ceritanya? Simak terus video ini. Di scan awal diperlihatkan 5 armada kapal hunter profesional yang akan singgah di sebuah pulau untuk mengalahkan seekor naga api. Saat berada di dalam kapal, mereka tampak meremehkan dengan keberadaan monster tersebut. Hingga suatu ketika ada seorang pemuda yang mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan naga legendaris, dan film pun dimulai. Diperlihatkan seorang anak bernama Aiden. Dia sedang memancing. Namun saat dia menarik ikan tersebut, ikannya dimakan oleh seekor monster. Dia pun memutuskan untuk kembali ke desa. Di sana dia menyapa semua orang yang dia temui. Tiba-tiba datang seorang anak yang menarik Aiden. Dia memberitahu bahwa ada monster yang masuk ke peternakan warga desa. Aiden kemudian masuk dan memakai baju hunternya. Dia langsung mendatangi pemilik ternak itu. Pemilik ternak memperlihatkan sebuah jaring yang rusak. Aiden kemudian melihatnya dan menemukan sebuah jejak monster. Lalu Aiden mengikuti jejak tersebut hingga masuk ke tengah hutan. Saat dia berada di sebuah jurang, tiba-tiba dia diserang oleh monster polisi prey. Aiden berusaha melawan dan dia pun berhasil menjatuhkan monster itu ke jurang. Aiden merasa lega. Namun ternyata monster itu belum jatuh dan kembali naik. Kemudian monster itu kembali menyerang Aiden. Bukan hal yang mudah bagi seorang hunter amatir melawan polisi prey 1 versus 1. Dan untungnya Aiden diselamatkan oleh seorang hunter profesional bernama Julius. Dia memberitahu Aiden bahwa hunter tanpa lisensi dari Serikat Hunter dilarang untuk berburu. Aiden sangat senang karena bisa bertemu dengan hunter profesional. Karena terakhir kali hunter profesional berkunjung ke desanya saat dia berusia 9 tahun. Kemudian Julius meminta Aiden mengantarkannya ke desa tempat Aiden tinggal. Julius pun tak lupa membawa monster yang baru saja dia bunuh. Di perjalanan, Julius melihat sebuah jejak kaki. Dia bertanya kepada Aiden, "Apakah jejak ini yang kamu ikuti?" Aiden membenarkannya, dan ternyata itu adalah jejak palsu yang dibuat oleh Melings. Mereka pun sampai di desa. Julius menanyakan tetua desa tersebut, dan setelah Aiden memberitahunya, Julius kemudian memberikan monster yang baru saja dibunuhnya, lalu mencari rumah tetua desa. Aiden kemudian menitipkan monster tersebut kepada temannya bernama Abby. Setelah itu, dia berniat mencari Melings. Di sarangnya, Melings berniat memasak burung hasil curiannya, dan Aiden telah menemukan rumah Melings. Aiden tampak kesal setelah melihat kayu yang digunakan Melings untuk membuat tanda. Aiden lalu menyergap Melings. Aiden tampak sedikit terkejut setelah mendengar Melings berbicara. Aiden kemudian memukulkan sebuah palu, namun tidak sulit bagi Melings untuk menghindarinya. Bahkan dia terlihat mengejek Aiden. Melings kemudian pergi, namun dia tanpa sengaja menginjak jebakan yang dia buat sendiri. Aiden kemudian melihat sebuah buku lalu mengambilnya. Akhirnya Melings menyerah. Lalu Aiden membawanya. Tak lupa dia juga membawa ayam milik peternak yang sempat Melings curi. Aiden kembali ke desa. Di rumah tetua desa, Julius memberitahu semua warga bahwa mereka harus segera meninggalkan desa. Karena desa mereka berada di jalur yang akan dilewati naga tetua Lunastra. Kemudian tetua desa menjelaskan bahwa naga tersebut adalah monster kuno dan jika dia mengamuk maka naga tersebut akan merusak ekosistem daerah yang dilewatinya. Biasanya naga itu bermigrasi 100 tahun sekali. Namun karena ada suatu masalah yang tak diketahui mereka yang menyebabkan naga itu bermigrasi 10 tahun sekali. Dan tentunya berita tersebut tak membuat warga desa percaya. Semua warga tak ingin meninggalkan kampung halamannya. Warga desa membujuk Aiden, namun Aiden percaya pada Julius karena dia telah menyelamatkannya. Aiden lalu meminta Julius agar membawanya melihat naga tetua, agar semua warga desa percaya, dan Julius pun menyetujuinya. Namun Julius meminta agar mereka segera berkemas dan pergi setelah mereka pergi melihat naga tetua.
Keesokan harinya mereka bersiap untuk memulai perjalanan. Tak lupa mereka juga mengajak Melings untuk membawa bekal mereka. Terlihat Meling sangat kesusahan dan perjalanan pun dimulai. Di perjalanan, Aiden menanyakan beberapa pertanyaan dan Julius pun menjawabnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu, Julius kemudian melatih Aiden cara menggunakan pedang dengan baik dan benar. Malam pun tiba. Julius memuji zirah yang digunakan Aiden. Aiden tertawa karena dia tahu bahwa Julius sedang mengejeknya. Kemudian Julius memberi Aiden sebuah zirah hunter profesional yang dia buat dari kulit monster polisi prey yang kemarin dibunuhnya. Aiden sangat senang dan berterima kasih kepada Julius. Malam telah larut. Saat mereka tertidur, mereka terbangun karena banyak monster yang berlari ke arah mereka. Monster-monster itu terlihat seperti ketakutan dan menjauhi sesuatu yang sangat berbahaya. Dan benar saja, tidak jauh dari sana ada naga tetua yang sedang mengamuk. Julius telah salah memperkirakan kedatangan naga itu. Julius kemudian menyuruh Aiden agar memberitahu semua warga desa. Namun Aiden menolak karena tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dia pun berniat melawan naga yang mengerikan itu. Aiden lalu menasihati Julius yang telah menyimpang dari ajaran hunter yang sesungguhnya. Julius bertanya, "Dari mana kau tahu kata-kata itu?" Kemudian Aiden memberitahu bahwa dia membaca jurnal hunter yang Melings curi dari seseorang. Setelah melihat keteguhan hati Aiden, Julius memutuskan untuk melawan naga itu. Julius kemudian menembakkan suar agar hunter lain yang berada tidak jauh dari tempat tersebut mau menolongnya. Julius kemudian meminta Melings untuk mengantarnya ke pemilik asli jurnal yang dicurinya. Melings pun akhirnya mau mengantar mereka. Pagi harinya mereka diserang oleh seekor monster serangga yang sangat berbahaya. Monster itu bahkan memiliki mulut setajam silet yang dapat merobek tubuh mangsanya. Mereka kemudian dibantu oleh seorang hunter profesional. Walaupun sedikit kewalahan, namun akhirnya mereka dapat mengalahkan monster tersebut. Ternyata hunter wanita itu adalah pemilik jurnal yang Melings curi. Tiba-tiba datang lagi seorang hunter perempuan, yang ternyata dia adalah temannya Julius bernama Nadia. Dia melihat suar yang Julius tembakan. Di atas pohon ada seseorang yang berteriak meminta tolong. Mereka dengan sigap menolongnya. Ternyata orang tersebut adalah mangsa monster serangga yang baru saja mereka bunuh. Julius dan Nadia membicarakan naga Lunasra, yang membuat hunter pemilik jurnal kaget. Kita sebut saja namanya Ijah. Ijah bertanya seperti apa naga Lunasra yang sering dibicarakan orang itu. Julius kemudian memberitahu mereka bahwa dia akan melawan naga Lunasra. Nadia yang telah lama berteman dengan Julius akhirnya akan membantu mengalahkan Lunasra. Begitupun juga dengan Ijah. Karena Lunasra adalah naga yang sangat mengerikan, Nadia berkata bahwa mereka harus memperbaiki zirah dan senjata yang mereka miliki. Seorang pria yang baru mereka tolong memberitahu mereka bahwa tak jauh dari sini ada seorang pemandai besi yang handal bernama Repi. Pria itu pun menunjukkan jalannya. Mereka yang sudah sampai di rumah Repi mendapat sambutan yang tak menyenangkan. Ya, mereka diusir. Aiden sempat memohon kepada Repi dan memberitahu Repi tentang naga Lunasra. Namun Repi seakan tak peduli dengan kedatangan naga Lunasra yang Aiden bicarakan. Karena tidak ingin mereka berkelahi, Julius kemudian membawa Aiden pergi. Maybe your life has been meaningless, but mine won't be. Aiden. Mereka kemudian kembali ke desa. Di sana Aiden memberitahu bahwa mereka akan melawan naga tetua Lunasra dan mempertahankan rumah dan kebahagiaan milik semua warga desa. Aiden pun tak lupa memperkenalkan teman-teman barunya. Aiden beserta warga desa bergotong royong membuat senjata dan jebakan untuk mengalahkan Lunasra. Julius pun tak lupa untuk melatih Aiden cara berpedang. Karena ada sesuatu bahan yang kurang, Aiden DKK kemudian berburu monster gorila untuk mendapatkan sebuah jamur beracun, di mana jamur tersebut akan dijadikan sebuah peluru untuk mengalahkan Lunasra. Mereka mulai bertarung dengan monster itu. Mereka hampir mengalahkannya. Namun Aiden yang ceroboh membuat mereka dalam bahaya. Tiba-tiba datang seekor monster Deviljo. Deviljo kemudian menyerang monster gorila dan dapat mengalahkannya dengan mudah.
Sekarang mereka dalam bahaya besar karena harus mengalahkan Deviljho yang menyerang mereka. Monster itu bahkan bisa menyemburkan asap berapi. Julius DKK sangat kewalahan. Namun karena sebuah pengalaman yang membuat mereka dapat menggunakan strategi yang bagus, Nadia membuat peluru dari ekstrak jamur beracun yang dapat melumpuhkan Deviljho. Setelah Deviljho dilumpuhkan, Julius naik ke kepala Deviljho untuk menancapkan dua pedangnya. Akhirnya monster itu bisa dikalahkan. Aiden sangat senang, mereka semua bisa mengalahkan monster yang sangat kuat. Namun tidak dengan Julius. Dia memarahi Aiden karena ulahnya mereka semua hampir mati. Julius kemudian mengatakan bahwa Aiden ingin melawan Lunastra bukan untuk melindungi warga desa, tetapi Aiden hanya ingin dipuji. Julius kemudian pergi dan membatalkan niatnya untuk melawan Lunastra. Aiden kembali ke desa. Di perjalanan dia mengeluh, namun Meling sedikit menghiburnya. Nadia dan Ijah sedikit mengomeli Aiden. Sesampainya di desa, Aiden disambut oleh semua warga desa. Aiden berpura-pura tersenyum, namun dalam batinnya dia memendam rasa bersalah yang sangat besar. Di tempat lain, Julius dinasihati oleh Nadia. Mereka kemudian mengenang saat dimana mereka baru pertama kali menjalankan misi bersama. Saat itu mereka masih menjadi Hunter Junior. Nadia meminta Julius untuk memaafkan Aiden dan melupakan masa lalu saat Julius melakukan kesalahan yang menyebabkan gurunya dalam bahaya. Nadia juga meminta agar Julius kembali pada niatnya mengalahkan Lunastra. Dan akhirnya Julius kembali. Dia menghampiri Aiden. Aiden meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Aiden kemudian memberikan senjatanya asalkan Julius mau memimpin timnya kembali. Julius menolak senjata milik Aiden, namun dia akan berusaha melindungi desa Timben kembali. Tiba-tiba datanglah Repi. Dengan sukarela dia akan membantu Julius DKK dan warga desa. Repi mulai bekerja. Dia adalah seorang pemindai besi profesional. Terlihat hasil karyanya sesuai dengan desain yang Julius berikan. Warga desa memberikan sebuah penjamuan kepada para hunter yang sukarela membantu mereka. Saat acara penjamuan, Aiden memuji jurnal milik Ijah. Dia sangat beruntung karena telah membaca jurnal miliknya. Ijah kemudian bercerita bahwa orang tuanya menyuruhnya menulis semua pengalaman hidupnya. Orang tua Ijah adalah seorang peneliti, karena itulah Ijah mendaftar menjadi seorang hunter profesional. Saat dia diterima menjadi hunter, dia sudah memprediksi bahwa dia akan melihat Lunastra. Karena itulah Ijah membantu Aiden DKK melindungi desa Timben. Aiden kemudian bercerita bahwa dulu desanya diserang oleh monster saat ia usianya masih 7 tahun. Dan akibat insiden itu Aiden kehilangan kedua orang tuanya. Dan setelah itu Aiden mulai tertarik mempelajari tentang monster agar dia bisa mengalahkan rasa takutnya. Tiba-tiba beberapa warga berteriak. Para hunter yang mendengar teriakan itu lalu bergegas menghampiri sumber suara teriakan tersebut. Ternyata warga itu ketakutan setelah melihat naga Lunastra yang sangat mengerikan. Terlihat pepohonan yang dilewati Lunastra roboh dan beberapa hangus terbakar. Julius DKK kemudian memulai pertarungan. Auman Lunastra bahkan mampu membuat Aiden terjungkal. Mereka mulai membentuk sebuah formasi dan menyerang Lunastra. Namun serangan itu tak membuat Lunastra kalah. Lunastra terbang dan akan membakar seisi desa. Kemudian Nadia dengan sigap menembak sayap Lunastra yang membuat naga itu jatuh kembali. Kekuatan Lunastra di luar dugaan mereka semua. Nadia, Perry, Julius, dan Ijah memancing Lunastra agar masuk perangkapnya. Sedangkan Aiden disuruh oleh Julius untuk menyiapkan jebakan dan senjata yang mereka buat. Namun senjata rahasia mereka malah rusak setelah api yang disemburkan Lunastra mengenai senjatanya. Mereka kemudian menggunakan jebakan yang lain untuk mengulur waktu. Ijah kemudian memperbaiki senjata rahasia mereka. Senjata telah bisa digunakan. Repi kemudian mengorbankan nyawanya untuk menahan Lunastra agar mereka bisa menembak kepala Lunastra. Ijah dan Aiden kemudian menembak Lunastra dan Lunastra pun berhasil dikalahkan. Warga desa yang melihatnya bersorak. Julius kemudian memberitahu timnya bahwa Repi telah mati. Hal itu membuat mereka semua sedih. Namun Lunastra kembali bangkit.
Julius memerintahkan mereka untuk melawan. Aiden kemudian teringat dengan rencananya dan meminta Julius untuk mengulur waktu. Julius, Nadia, dan Ijah berusaha sekuat mungkin, namun Lunastra terlalu kuat. Ijah pun dengan semangat juangnya yang tinggi kemudian mengorbankan nyawanya. Julius dan Nadia yang melihatnya sangat sedih. Lunastra kemudian menyemburkan uap panas yang sangat dahsyat yang menghancurkan hampir setengah desa. Saat Julius dan Nadia sudah terpojok, Aiden berhasil menjalankan rencananya, yaitu menjebol bendungan, dan cara itu berhasil membuat Lunastra kalah. Pagi harinya, Repi dan Ijah dimakamkan. Perjuangan mereka tidak akan pernah dilupakan oleh semua warga desa. Abby kemudian memberikan jurnal milik Ijah yang dititipkan kepadanya. Aiden sempat menolak, dan menyarankan Abby untuk mempelajari jurnal tersebut. Namun Abby menolaknya, dia ingin membuat jurnal sendiri seperti yang Ijah lakukan. Julius dan Nadia kemudian berpamitan dan mereka pun pergi untuk kembali ke Serikat. Namun Aiden meminta Julius untuk membawanya karena Aiden merasa bahwa di luar sana ada banyak hal yang jauh lebih besar yang dapat membuatnya jauh lebih kuat. Julius pun mengizinkannya. Waktu kembali ke masa sekarang dan yang menceritakan semua itu adalah Aiden yang telah dewasa. Temannya bertanya, apakah kejadian itu bukan kejadian yang dibesar-besarkan? Aiden lalu memberikan jurnal milik Ijah. Temannya sangat sedih saat membaca isi jurnal itu dan film pun berakhir. Isi jurnalnya seperti ini. Aku menikmati setiap momen di perjalananku. Ayah dan ibu kalian telah mengajariku dengan baik. Sekarang aku paham kenapa dunia ini butuh serikat. Dan orang seperti kalian untuk mengajari cara hidup harmonis. Malam ini aku bergabung dengan tim pemburu. Misi yang akan kami lakukan sangat berbahaya. Aku cemas, mungkin ini hari terakhirku. Tapi menariknya aku tak takut karena aku bertarung bersama dengan para pemburu yang cerdas, perhatian, dan pemberani. Hatiku penuh dengan harapan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.